istana merupakan wujud struktural di mana bentuk dan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, serta erat hubungannya dengan tata nilai kehidupan penghuninya. Istana Pajajaran merupakan tempat tinggal raja, dan karakter arsitekturnya sangat dipengaruhi oleh karakter dan jiwa penghuninya. Dalam hal ini, Sang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi telah mewariskan jalan hidup mulia bagi penerusnya, juga bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Prabu Siliwangi sendiri mewariskan prinsip kebajikan yang disebut dengan Pagena Gawe Rahayu, yaitu membiasakan diri berbuat kebajikan. Prinsip ini merupakan jalan menuju kesejahteraan yang hakiki dengan berbuat kebajikan kepada tanah air, bangsa dan negara, rakyat dengan seluruh lapisannya, pemuka agama dengan seluruh pengikutnya, dan juga para pemimpin dengan seluruh pejabatnya. Prabu Siliwangi amat memegang teguh peraturan dan menghormati serta mempertahankan ajaran-ajaran para leluhur. Dalam menghormati dan mempertahankan ajaran leluhur, Prabu Siliwangi tetap menganut agama para leluhur dan menjunjung adat istiadat para leluhur. Jejak-jejak keluhuran budi Prabu Siliwangi ini dapat ditelusuri dari prasasti Kawali yang ditemukan di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kawali adalah ibu kota kerajaan Sunda Galuh sejak masa Prabu Aji Guna Linggawisesa, yaitu tahun 1333 sampai tahun 1340, hingga masa pemerintahan Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, yaitu tahun 1371 sampai tahun 1475, atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi pertama. Berdasar peninggalan sejarah lainnya seperti naskah Carita Parahyangan, prasasti Kawali merupakan tugu peringatan mengenang kejayaan Prabu Siliwangi. Prasasti Kawali ini merupakan peninggalan Prabu Siliwangi pertama yang mengajak generasi berikutnya untuk hidup tentram dan bahagia. Prasasti ini berbunyi, Nihan tapak walar nusia mulia. Tapak inya Prabu Raja Wastu mengadek di kota Kawali. Numahayuna kadatuan Surawisesa. Numarigi sakuliling dayeh. Nunajur sakala desa ayama. Nupandir pakena gawe rahayu. Paken hebe jaya dina buana. artinya inilah peninggalan yang mulia, jejaknya Prabu Raja Wastu yang berkuasa di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang datang kelak yang bisa membuat kebajikan agar tetap jaya di dunia. Intinya menghimbau agar setiap orang menempuh jalan kebajikan dengan berbuat benar, melakukan kebaikan untuk menuju hidup yang tentram, bahagia, dan sejahtera selama di dunia. Dalam prasasti tersebut sangat jelas tersirat bahwa Sang Prabu memimpin kerajaannya dengan penuh kebajikan, mengajak rakyatnya melakukan kebaikan dengan berbuat benar dan tak melanggar peraturan atau norma-norma. Jejak Prabu Siliwangi lainnya ialah berupa wasiat dan undang-undang yang terdiri dari Sangyang Siksa Kandang Karsian, Sewaka Dharma, dan Sangyang Watangageng. Sangyang Siksa Kandang Karsian penulisannya pada tahun 1440 Saka, 1518 Masehi, di masa pemerintahan Prabu Siliwangi kedua, terdiri dari 30 lembar
berdasarkan wasiat Prabu Siliwangi pertama yang berbunyi, aya nu musi bagia kawali bari pakena bener pakeun nanjir najuritan. Artinya, ada yang mengisi atau memberikan kebahagiaan di Kawali sambil menegakkan kesejahteraan agar unggul di medan jurit. Beberapa kalimat dari naskah Sang Hyang Kandang Karsian berisi peringatan. Jagarang hees tambah tungguh, minum tuak tambah hanang, nyatu tambah ponyo, ulah urang kajongjonan, yaknakeun maring kahante. Yang artinya, hendaklah tidur sekedar pengobat kantuk, minum sekedar pengobat haus, makan sekedar pengobat lapar. Janganlah berleha-leha, waspadalah apabila suatu saat tidak mempunyai apa-apa. Kalimat dari naskah di atas mengajarkan tentang konsep hidup manusia dalam melakoni hidupnya di dunia, mengajarkan bahwa hidup perlu kewaspadaan, jangan terlena, dan harus bisa menahan nafsu. Dalam menjalani hidup ini, seseorang hendaknya jangan berlebihan, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi hidup orang lain. Jangan terlena dan jangan selalu berpikir untuk bersenang-senang, bahkan harus ingat dan waspada bahwa kehidupan ini selalu berputar, bahwa suatu saat seseorang tidak selalu berharta dan tidak memiliki apa-apa. Ajaran yang tentu masih relevan dengan zaman sekarang. Bukan sebuah kebetulan bila isi prasasti dan isi undang-undang yang dibuat di zaman Prabu Siliwangi yang dalam catatan sejarah beragama Hindu senafas dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan manusia harus bisa menahan ego atau nafsunya sendiri untuk tidak boros, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin yang paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Abi Daud, dan Sahih Ibnu Haiban. Hadis jihad paling utama adalah melawan nafsu. Juga dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Artinya, para leluhur tanah Nusantara telah mengajarkan perilaku hidup yang juga sesuai dengan tuntunan agama yang kita anut sekarang, yaitu agama Islam. Dalam beberapa naskah Pangeran Wangsakerta menggambarkan sikap Sri Baduga Maharaja terhadap Islam dengan kalimat Rasika Dharmika Ring Pamekul Agami Rasul, yaitu artinya bertindak adil dan bijaksana terhadap pemeluk agama Islam.
Dalam naskah Kelopak 406 Carita Parahyangan, Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja dijuluki Sang Muakta ring Rancamaya atau yang muksa di Rancamaya. Muakta atau muksa pinjaman kata dari idiom ajaran agama Buddha. Dalam naskah Sunda kuno lainnya digunakan kata lumah atau pusara, sehingga menjadi sebutan Sang Lumahing yang artinya dipusarakan. Sebutan Sang Muakta atau Sang Lumahing sama-sama mempunyai arti sukmanya telah disempurnakan. Penyempurnaan sukma tersebut dimaksudkan sebagai upaya agar sukma yang sudah meninggal itu dapat kembali kepada asalnya. Zat asal dalam religi Sunda disebut Hyang Batara Tunggal atau Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, pada perkembangan bahasa Sunda yang selanjutnya, istilah itu berubah menjadi Ngahyang. Dalam Kelopak 630 Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, cita-cita orang Sunda yang saleh tidak ingin manjing surga atau masuk surga, melainkan manggihkan hyang tanpa balik dewa atau bertemu dengan hyang bukan dengan dewa. Kembali kepada Hyang Batara Tunggal, karena dialah si Tuhun lawan Pratyaksa, dialah yang hak dan yang wujud. Itulah arti sungguhnya dari Ngahyang, sejalan dengan cita-cita muslim yang saleh kembali kepada hadirat ilahi Rabbi. Sebutan lain untuk hyang disangsekertakan menjadi Seda Niskala. Seda artinya sempurna, Niskala artinya gaib. Hyang Seda Niskala dapat diartikan sebagai yang maha gaib. Hal yang menarik lainnya dari religi Sunda terungkap dalam Kelopak 406 Carita Parahyangan. Di antaranya sebagai berikut: Sumbelehan niat inya bersih suci wasah, disunat katukannya jati Sunda teka. Terjemahannya adalah disunat agar terjaga dari kotoran, bersih suci bila dibasuh. Disunat kepada ahlinya kebiasaan adat Sunda yang sesungguhnya. Beberapa kesamaan keyakinan religi Sunda dengan religi Islam bagi orang Sunda sesungguhnya tidak jadi masalah. Kedatangan Islam merupakan penyempurnaan religi yang telah lama dianutnya. Prabu Siliwangi mewariskan ajaran pada generasi hari ini bahwa untuk mencapai hidup tentram sejahtera harus berperilaku baik, bertutur halus, benar dan taat aturan atau harus taat hukum. Ajaran yang mungkin ini tak sungguh dijalani dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Saat ini banyak orang yang terbiasa hidup melanggar aturan hukum, baik hukum negara atau hukum agama, melakukan korupsi, saling menghujat, menipu semata untuk memenuhi nafsunya sendiri. Prabu Siliwangi telah mengajarkan jalan bahagia, jalan yang diwariskan berupa ajaran-ajaran yang relevan dipergunakan dari masa ke masa. Jalan hidup yang penuh nilai-nilai luhur, kemuliaan dengan prinsip kebenaran dan harga diri. Jalan hidup seperti itulah yang harus diteladani oleh penguasa-penguasa sesudahnya, bahkan harus menjadi teladan konkret bagi para penguasa di zaman sekarang. Kalau demikian adanya, dan apabila para pemangku praja atau pejabat di tata
latar Pasundan khususnya saat ini abai terhadap ajaran luhur dari Prabu Siliwangi tentang prinsip kebenaran dan harga diri, maka itu akan jauh dari kemuliaan. Untuk menggapai kemuliaan, manusia, apalagi pemimpin, harus bijak dan selalu dalam kebajikan, berpegang teguh dengan ajaran agama. Kepada sahabat Nusantara, pemirsa yang berbudaya, atas nama manajemen Langit Terbit Channel, mengaturkan terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya selama ini. Dan kita tetap bersama-sama piknik edukasi dan fantastis menjelajahi kejayaan masa lalu, kejayaan Nusantara, dan penjelajahan Pajajaran dengan Prabu Siliwanginya. Untuk sementara kita cukupkan sekian dulu, dan kita akan melanjutkan piknik edukasi dan fantastis ke Tarumanegara. Berjumpa kembali di episode berikutnya, menjemput kembalinya kejayaan Nusantara dengan penelusuran secara tuntas rahasia di balik kejayaan dan kemakmuran kerajaan Tarumanegara dan kedikdayaan Raja Purnawarman. Bersama Langit Terbit, saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara. Sampurasun.